Gemelar dari Fakultas Hukum UNSU. Ini sedikit mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul sosialisasi tentang pentingnya masyarakat mengetahui dampak negatif dari narkoba dan ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkoba di Desa Sekip, Kecamatan Bulupakam, Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita masuk aja ke masalah. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang yang mengatur narkoba nomor 35 tahun 2009. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan menurut Undang-Undang tentang Narkotika sampai 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi bagi pengedar narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Penyalahgunaan sanksi pidana bagi pengedar dan pengedar narkotika lebih dari 1 kilo untuk sanksi denda akan ditambah sepertiga dari sanksi denda yang diperoleh. Bahwa perbedaan sanksi bagi pengedar dan pengguna narkotika sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Tetapi dalam prakteknya penerapan penggunaan sanksi bagi pengedar dan pengguna masih tebang pilih. Tidak jarang sanksi yang diberikan bagi pengguna narkotika diterapkan pasal yang seharusnya digunakan untuk pengedar narkotika, yang mana sebagai pengguna narkotika seharusnya mendapatkan sanksi untuk direhabilitasi. Sebagai pasal 54 berbunyi, pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun prakteknya pengguna narkotika justru dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan rumusnya berlaku bagi pengedar narkotika. Sekianlah hasil makalah saya yang berjudul narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Cara penanganan narkoba bagi pecandu. Di sini pasal 54 yang berbunyi, pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Itu pada Bapak Yanto, apa bisa dimengerti atau bisa diterima jawaban saya? Mengerti, terima kasih. Terima kasih Bapak Yanto. Nah, saya sekarang akan menjawab pertanyaan dari Bangka Dedi. Berapa lama sanksi pidana bagi pemakai sabu? Sanksi pidananya yaitu ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sampai pasal 11 sampai pasal 145. Penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sampai pasal 55 dan pasal 103.
Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meski ada hukum yang mengharuskan pelaku penyalahan narkoba ini untuk dipenjara, tetapi tetap harus diperhatikan pasal-pasal lainnya. Dalam perspektif hukum positif, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang narkotika. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk membuka sesi pertanyaan bagi abang-abang, kakak-kakak. Dan kalau ada yang bertanya, saya persilakan 2 pertanyaan saja. Ya, pada abang, kakak kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rahman. Ya, Saya ingin bertanya. Jadi kan sudah banyak yang berpesta-pesta sabu iya bang. di tempat-tempat rumah-rumah orang gitu. Nah itu pidananya berapa lama? Kalau misalnya ketahuan pelakon sabu, dan apa saja pidananya? Oke bang, baik. Nanti saya akan jawab ya. Ada lagi yang bertanya? Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana penanganan bagi orang yang sudah pernah memakai sabu? Oke bang, kasih bang ya. Nanti saya akan jawab bang ya. Jika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metalon, dexamfetamin dan sebagainya. Narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu sifat akibat fatal dan kematian. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya dehidrasi. Moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin sosialisasi kepada adik-adik tentang di makalah kan ada tentang narkotika kan gitu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membaca sedikit makalah saya. Narkotika, psikotropika, dan bahan aditif berbahaya lainnya adalah bahan zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, perasaan, perilaku seseorang,
narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Berdasarkan survei yang dilakukan berupa observasi langsung dan wawancara pada masyarakat sekitar tempat diadakannya KKN, serta masukan dari pihak-pihak terkait, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 1. Dalam bidang pendidikan, bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan saya memberikan edukasi kepada siswa-siswa, adik-adik, dan masyarakat guna memiliki pengetahuan lebih yang tentunya dapat bermanfaat bagi adik-adik sehari-hari. 2. Apa yang menyebabkan maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja? Apa saja yang menjadi dampak bagi remaja menggunakan narkoba? Bagaimana cara tidak menggunakan narkoba, kan gitu. Kita masuk hidup sehat tanpa narkoba. Penjara paling lama 4 tahun. Dan B. Golongan 2, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Golongan 3, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam memutus perkara sebagai yang dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 sampai pasal 55 dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meski ada hukum yang mengharuskan pelaku penyalahgunaan narkoba ini untuk dipenjara, tetapi tetap harus memperhatikan pasal-pasal lainnya. Dalam perspektif hukum positif, pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Jadi kalau mengacu pada penjelasan pasal 54 tersebut tidak ada unsur niat atau sengaja untuk menggunakan narkotika. Itulah pasal-pasalnya. Sekianlah dari makalah saya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan kepada adik-adik. Saya persilakan kalau ada yang bertanya. Saya beri pertanyaan 2 atau apa. Yang bertanya dipersilakan. Nggak ada yang bertanya, yaudah kita tutup sosialisasi pada adik-adik. Apabila saya ada kekurangan yang kemudian sekian dari hasil sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.